Bapak Ibu Persekutuan Ibadah Unit yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, Shalom. Di saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk ada bersama dalam satu persekutuan ibadah unit di malam ini, dan mengawali semua itu mari kita berdoa. Kami datang dan bersyukur kepadamu Tuhan di saat ini atas perkenan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai suatu persekutuan ibadah unit yang kami lakukan di malam ini. Berkenanlah Tuhan memberkati dari awal hingga pada akhirnya. Dan di saat ini Tuhan, kami akan membaca berita kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati firman yang kami baca ini Tuhan. Biarlah lewat semua itu kami bisa memperoleh kekuatan yang berasal daripadamu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami rindu mau mendengarkannya. Amin. Pembacaan kita di malam hari ini terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, yakni Kejadian 25 ayat 19 hingga ayat yang ke-34. Lembaga Alkitab memberi judul Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun. Ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandungan, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahim. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya, keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah anaknya, adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambahlah besar kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berilah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulungan." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijuallah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Demikianlah firman Tuhan kita di malam hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hidup adalah seni menggambar tanpa penghapus. Jadi berhati-hatilah dalam mengambil keputusan di tiap lembaran berharga dalam hidupmu.
sebab mengambil keputusan dengan tergesa-gesa akan meninggalkan penyesalan seumur hidup. Yakub adalah seorang gembala dan Esau adalah seorang pemburu. Suatu ketika Esau pulang dalam keadaan lapar sebab ia tidak berhasil menangkap buruan apapun. Ketika ia melihat Yakub memasak sesuatu, berkatalah ia kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari merah-merah itu, karena aku lelah." Mendengar permintaan sang kakak, Yakub melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan. Kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Ternyata Esau lebih tertarik pada makanan daripada hak kesulungannya. Itulah sebabnya dia berkata, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Jadi Esau siap memberikan hak kesulungannya asalkan ia mendapatkan jatah makanan. Tetapi Yakub mau supaya keputusan sang kakak itu tidak berubah di kemudian hari. Karena itu, ia berkata kepada Esau, "Bersumpahlah kepadaku terlebih dahulu." Setelah Esau bersumpah, barulah Yakub memberikannya. Saudara-saudari persekutuan unit yang dikasihi dan diberkati Tuhan, cerita ini cukup menarik. Kita tidak dapat mengatakan bahwa yang benar adalah Yakub dan yang salah adalah Esau. Kedua-duanya salah. Kedua-duanya tidak bertindak kesatria dan bijaksana. Pada satu pihak, Esau terlalu meremehkan hak kesulungannya dan menjualnya dengan harga sangat murah. Hak kesulungan adalah anugerah pemberian Tuhan yang tidak boleh dijual. Barang siapa menjualnya, berarti ia meremehkan pemberian Tuhan. Sama halnya dengan orang Kristen. Kita telah diberikan hak anak, bahkan hak ahli waris oleh Allah. Sungguh bernilai, bukan? Tetapi lihat, berapa banyak orang Kristen yang menjual kekristenannya hanya untuk memperoleh sesuatu yang memuaskan hasratnya. Dan pada pihak lain, Yakub memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ia bertindak keji karena menuntut sesuatu yang terlalu tinggi pada saudaranya ketika ia lengah. Kita tidak mungkin berkata bahwa tindakan Yakub adalah benar. Yakub bertindak curang dan membuat relasi keluarga menjadi rusak. Kalau kita menganggap tindakan Yakub benar, maka kita pun akan menganggap wajar tindakan-tindakan yang berlaku curang. Saudara-saudariku, jadi baik Esau maupun Yakub tidak memberikan teladan yang baik untuk kita teladani. Namun, mengapa Allah justru memilih Yakub sebagai hambanya untuk melaksanakan rencananya? Jawaban atas pertanyaan ini adalah hanya karena anugerah. Ya, memang Yakub bersalah. Bahkan jauh lebih bersalah daripada Esau. Tapi dia dipilih oleh Allah. Ini adalah suatu anugerah yang patut disyukuri. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam Alkitab kita melihat bagaimana Allah memilih hamba-hambanya dari kalangan orang-orang berdosa dan tidak layak. Bandingkan 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Itu berarti walau kita telah berdosa, walau kita memiliki banyak keterbatasan, Allah tetap membuka dirinya
dan menyambut kita apa adanya. Sama seperti Yakub, Allah memanggil kita untuk menjadi hamba-Nya. Ia ingin hidup kita menjadi berkat dalam panggilan-Nya. Hal lain yang dapat kita petik dan dipelajari dari kisah Esau dan Yakub adalah pilihan yang mereka ambil. Esau mementingkan sop merah, sedangkan Yakub mementingkan hak kesulungan. Sup merah mendatangkan keuntungan segera, sedangkan hak kesulungan mendatangkan keuntungan pada saat nanti, yakni di masa depan. Sup merah membawa kepuasan sesaat, sedangkan hak kesulungan membawa manfaat yang panjang. Masing-masing pilihan mencerminkan karakter orangnya. Esau tidak sabar. Ia lebih memilih untuk cepat makan makanan yang sesuai dengan seleranya, sementara hak kesulungan masih lama dan faedahnya tidak dapat dipastikan kapan terjadi. Yakub, walaupun ia juga butuh makan, tetapi ia lebih memilih hak kesulungan walaupun manfaatnya masih dinanti dalam waktu lama. Saudara-saudariku, disinilah letak perbedaan karakter saudara kembar. Namun Allah lebih memilih Yakub karena ia membutuhkan kualitas hamba yang sabar menunggu. Hamba yang mementingkan sesuatu jauh lebih bermanfaat ketimbang memilih kenikmatan sesaat. Karena itu, mengakhiri khotbah ini, simaklah pesan bijak berikut ini. Hargailah hidupmu, sebab hidupmu itu singkat. Sebelum kesempatan itu diambil daripadamu, jadilah teladan yang baik. Tuhan Yesus memberkati dan menopang hidup kita semua. Shalom. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban
sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, Dia baik. Sebab Tuhan baik, Dia baik. Sebab Tuhan baik, Dia baik selamanya. Persekutuan unit yang dikasihi dan diberkati Allah, mari kita semua tenang dan kita menghampiri kekudusan hadirat Allah di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Dalam kerendahan hati, kami menyapa Engkau Allah yang baik, sebab Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan ini, tidak hanya ketika kami menikmati kemenangan, keberhasilan, kekuatan, dan sukacita. Namun di saat-saat ujian kehidupan itu menyerang pergumulan kami, kasih setia-Mu Tuhan selalu baru setiap waktu. Terima kasih untuk berkat kesehatan, perlindungan, kesehatan, dan juga sukacita yang sampai hari ini masih kami miliki. Kami percaya Engkau Allah baik, Engkau Allah luar biasa menolong kami. Terbukti sampai hari ini kami masih ada. Kami percaya itu bukti pemeliharaan dan kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih, malam ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami sebagai persekutuan keluarga Allah. Kami boleh ada dalam ibadah unit, sekalipun ibadah-ibadah ini masih berlangsung secara live streaming, tetapi juga masih dilakukan di rumah-rumah. Kami percaya dalam setiap pergumulan dan doa-doa yang kami naikkan bersama keluarga di hadapan Tuhan, Engkau mendengar dan Engkau menjawab semua itu hanya di dalam kasih setia Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang terbaca malam ini memberi arti bagi kehidupan kami, supaya kami melangkah dalam kepastian tanpa ragu-ragu. Bapa, di dalam nama Yesus, pemberian-pemberian syukur umat yang dipersembahkan diberkati oleh-Mu. Kiranya setiap jerih lelah mereka, pekerjaan mereka, tugas-tugas mereka diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami dalam pendidikan dan masa depan, dari PAUD sampai perguruan tinggi, kami letakkan pergumulan mereka hanya di dalam tangan kasih-Mu. Rahmati mereka dengan kecerdasan dan hikmat, agar masa depan yang penuh harapan Tuhan sediakan bagi mereka tepat pada waktunya. Allah, di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan kami di saat ini melawan pandemi corona. Kami berdoa untuk para medis yang saat ini berada di garda terdepan, menolong orang-orang yang sakit, khususnya mereka yang terinfeksi wabah virus ini. Tuhan memberi perlindungan dan kekuatan bagi mereka, supaya mereka terhindar dari virus ini dan diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudari kami yang juga terpapar karena virus corona, yang punya kerinduan untuk sembuh, yang saat ini terus berjuang, kami doakan perjuangan tulus mereka kepadamu. Berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka pakai, supaya pemulihan dan kesembuhan total dari Tuhan
menjadi bagian hidup mereka. Kami berdoa menyerahkan seluruh tugas dan tanggung jawab kami, baik kami selaku majelis jemaat, seluruh badan pembantu pelayanan di setiap lini pelayanan, bahkan kami sebagai tim multimedia yang setia untuk meliput ibadah-ibadah diberkati dan diurapi dalam damai Tuhan. Semua warga jemaat kami yang ada di kota ini, bahkan yang terpisah jauh dari kehidupan kami doakan sepenuhnya pergumulan hidup kami kepadamu, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur, sambil hamba mohon jaminan penyertaan Tuhan melindungi dan menopang langkah hidup kami. Kasih setia Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan tetap menopang, menyertai, dan melindungi kehidupan kita semua, kini sampai selama-lamanya. Amin. Dengan demikian ibadah kita di malam ini selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.